Kali ini, pahlawan kita datang dari negeri Persia. Dari negeri Persia ini pula, agama Islam nantinya dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka, bermunculanlah pribadi-pribadi luar biasa tiada tanding, baik dalam soal keimanan, keilmuan, agama, maupun kemajuan dunianya. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam adalah bahwa setiap kali agama ini memasuki suatu negeri milik Allah maka dengan keajaiban memukau dibangkitkannya orang-orang hebat dari penduduk negeri itu dengan segala keahlian dan kejeniusan di bidangnya. Akibatnya, lahirlah para filosof muslim, dokter-dokter muslim, ahli-ahli fikih muslim, para ahli astronomi muslim, para penemu muslim, dan para ahli matematika muslim. Tiba-tiba tokoh-tokoh itu muncul dari segala arah dan lahir dari setiap negeri hingga masa-masa awal perkembangan Islam dipenuhi oleh orang-orang cemerlang yang luar biasa dalam segala bidang pikiran, kehendak, dan hati nurani. Mereka berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya, yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meramalkan perkembangan penuh berkah yang akan diraih oleh agamanya ini. Bahkan, beliau telah mendapat janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar dan maha mengetahui. Sungguh suatu hari nanti tidak ada lagi jarak pemisah antara ruang dan waktu hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan dengan pasti bahwa panji-panji Islam berkibar di berbagai penjuru dunia dan di istana-istana para penguasa negerinya. Salman Al-Farisi adalah salah satu saksi hidup yang turut menyaksikan sendiri hal tersebut. Pasalnya, ia memiliki hubungan yang erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi pada saat Perang Khandak, tahun 5 Hijriah. Keluarlah sejumlah tokoh Yahudi menuju Mekah. Mereka menghimpun kaum musyrikin dan membentuk pasukan gabungan untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan untuk kaum musyrikin dalam perang penentuan yang akan membumi hanguskan agama baru ini sampai ke akar-akarnya. Siasat perang pun telah dibuat sedemikian rupa secara licik. Mereka merencanakan agar pasukan Quraisy dan Bani Ghatfan menyerang Madinah dari luar sementara Bani Quraisyah menyerangnya dari dalam, yaitu dari barisan belakang kaum muslimin. Dengan demikian, mereka akan menggiring kaum muslimin ke dalam situasi terjepit yang akan membuat kaum muslimin terlibas habis hingga tinggal kenangan. Suatu hari Rasulullah dan kaum muslimin tiba-tiba melihat pasukan besar mendekati Madinah dengan membawa perbekalan yang banyak disertai panik seolah kehilangan akal melihat hal yang tidak mereka sangka-sangka itu. Al-Quran Al-Karim menggambarkan kondisi mereka saat itu. Yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan dan hatimu naik menyesak sampai tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 10. Sebanyak 24.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak mendekati Madinah untuk mengepung dan menyerang Madinah dengan serangan mematikan sehingga dapat melenyapkan Muhammad beserta agama dan para sahabatnya. Pasukan tersebut tidak hanya mewakili suku Quraisy, tetapi didukung juga oleh berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman bagi mereka. Peristiwa ini merupakan usaha terakhir dan menentukan bagi seluruh musuh-musuh Islam, baik individu, kelompok, suku, maupun golongan yang mempunyai kepentingan tersendiri. Kaum muslimin pun menyadari bahwa mereka sedang berada dalam kondisi yang genting. Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat untuk memusyawarahkan persoalan itu. Tentu saja mereka sepakat untuk membela diri dan memberikan perlawanan dalam perang, tetapi bagaimana cara yang mesti mereka lakukan untuk melawan? Pada saat itulah tampil seorang lelaki yang gagah dan berambut lebat. Seorang yang sangat dicintai dan dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Salman Al-Farisi. Dari atas bukit, ia hamparkan pandangan penuh selidik meninjau sekitar Madinah. Ia mendapati ternyata Madinah dibentengi oleh pegunungan dan bebatuan yang mengelilingi kota. Namun, ada sebuah celah luas yang memanjang dan membentang hingga dapat dengan mudah pasukan musuh memasuki benteng pertahanan. Salman di negeri asalnya, Persia, telah banyak mempunyai pengalaman tentang siasat dan strategi perang. Ia pun mengajukan usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sepanjang perang mereka yang terjadi selama ini. Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggalai parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih tahu bagaimana akhir yang menanti kaum muslimin dalam perang itu andai saja mereka tidak menggali parit. Ketika pasukan Quraisy menyaksikan parit yang begitu besar dan dalam terbentang di hadapan mereka, mereka pun merasa terpukul dan putus asa mendapati hal yang tidak disangka-sangka itu. Akibatnya, 1 bulan lamanya pasukan Quraisy hanya berdiam diri di dalam tenda-tenda mereka, tanpa mampu menyerang Madinah. Akhirnya, pada suatu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan meluluhlantakkan kekuatan mereka. Alhasil, Abu Sufyan memerintahkan pasukannya mundur dan kembali pulang ke kampung halaman mereka dalam keadaan putus asa dan menderita kekalahan. Pada saat penggalian parit, Salman turut bekerja bersama kaum muslimin yang terus menggali parit tiada henti-hentinya.
Tidak ketinggalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa cangkul dan bekerja bersama mereka. Pada posisi Salman beserta kelompoknya menggali, cangkul mereka terhadang oleh sebuah batu besar. Salman adalah seorang laki-laki bertubuh kuat dan perkasa. Satu pukulan saja dari lengannya yang perkasa mampu menghancurkan kerasnya batu dan memecahkannya berkeping-keping. Akan tetapi, ia tak berdaya menghadapi batu besar ini sementara bantuan dari rekan-rekannya pun belum dapat menuai hasil yang diharapkan. Salman pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin untuk mengubah arah penggalian demi menghindari batu besar yang kuat dan melintang itu. Beberapa saat kemudian, Rasulullah kembali bersama Salman untuk melihat langsung tempat dan batu tersebut. Ketika melihat batu itu, Rasulullah meminta cangkul dan meminta para sahabat untuk sedikit menjauh agar terhindar dari pecahan-pecahan batu tersebut. Rasulullah membaca bismillah dan mengangkat kedua tangan yang mulia sambil menggenggam cangkul dengan erat dan kuat. Beliau hantamkan cangkul ke arah batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga batu itu pun terbelah. Dari dalam belahan batu besar itu, tampaklah percikan api yang menjulang tinggi dan bersinar terang. Salman menceritakan, "Ya, aku melihat api itu menerangi seluruh sudut Madinah." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memekikkan takbir, "Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Aku melihat cahaya dari istana-istana Hiyarah dan kota-kota Kisra. Sungguh aku melihat umatku akan menguasai semua itu." Rasulullah kembali mengangkat cangkul dan menghantam batu itu untuk kedua kalinya. Pemandangan yang sama pun berulang. Batu besar yang pecah mengeluarkan api yang terang dan menjulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memekikkan takbir, "Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Romawi. Dari istananya yang merah, aku melihat cahaya terang dan umatku akan menguasainya." Rasulullah kembali menghantamkan cangkul ke arah batu untuk ketiga kalinya dan batu besar itu pun hancur lebur dan dari pecahannya itu menimbulkan kilat api yang sangat terang. Rasulullah pun mengumandangkan takbir diikuti gemuruh takbir kaum muslimin. Rasulullah memberitahukan bahwa kali ini beliau melihat istana-istana Suriah, Syana'a, dan kota-kota lain di bumi yang pada suatu hari nanti bendera Allah akan berkibar di sana. Mendengar kabar itu, kaum muslimin berteriak dengan penuh keimanan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Salman adalah orang yang mengusulkan penggalian parit. Salman pula penemu batu besar yang memancarkan rahasia-rahasia gaib yang akan terjadi pada masa mendatang, setelah ia meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memecahkannya. Saat itu Salman berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya yang keluar dan mendengar kabar gembira tersebut. Ia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan hingga ia sendiri pun mengalami dan merasakannya. Salman menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi maupun istana-istana di Syana, Suriah, Mesir, dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi bergetar oleh gema seruan penuh berkah yang berasal dari menara-menara tinggi di segala tempat, memancarkan cahaya hidayah dan kebaikan. Kini Salman duduk di sana, di bawah naungan pohon rindang dan lebat di depan rumahnya di Madain. Ia sedang bercerita kepada murid-muridnya tentang perjuangannya yang sangat besar demi mencari kebenaran. Salman menceritakan bagaimana ia tinggalkan agama kaumnya lalu berpindah ke dalam agama Nasrani dan akhirnya jatuh dalam pelukan Islam. Sungguh ia telah meninggalkan kekayaan orang tuanya yang melimpah dan merelakan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan, demi kemerdekaan akal dan rohaninya. Dalam pengembaraan mencari kebenaran itu ia pernah dijual di pasar budak hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya. Sebelum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam, dahulu Salman Al-Farisi adalah seorang lelaki yang berasal dari Ashbahan, di sebuah desa yang bernama Jayan. "Ayahku adalah penguasa di daerah itu dan aku adalah makhluk Tuhan yang paling ia cintai. Aku sangat taat mengabdi pada agama Majusi hingga aku diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebuah ladang. Pada suatu hari, disuruhnya aku pergi ke ladang tersebut. Dalam perjalanan, aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang sembahyang maka aku pun masuk untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Aku merasa kagum dengan cara mereka beribadah lalu dalam hati aku berkata, ini lebih baik daripada agama yang aku anut selama ini. Aku pun tak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke ladang ayahku, serta tidak pula pulang hingga ayah mengirim utusan untuk mencariku. Karena tertarik dengan tata cara peribadatan kaum Nasrani, aku pun bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang asal-usul agama mereka. Mereka menjawab, dari Syam. Setibanya di rumah, aku ceritakan kepada ayahku. Ya, aku bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan sembahyang di dalam gereja.
Aku pun tertarik dengan cara peribadatan mereka. Aku melihat bahwa agama mereka lebih baik daripada agama kita. Kami pun berdebat hingga akhirnya ayah merantai dan membelenggu kakiku. Aku kirimkan utusan kepada orang-orang Nasrani itu bahwa aku telah memeluk agama mereka. Aku meminta kepada mereka jika ada kafilah dari Syam yang datang agar mereka memberitahukanku sebelum kafilah itu kembali supaya aku bisa pergi bersama mereka ke Syam. Mereka benar-benar mengabulkan permintaanku itu. Selanjutnya, aku hancurkan rantai besi yang mengikat kakiku dan aku keluar meloloskan diri, pergi menuju Syam bersama mereka. Setibanya di tempat tujuan, aku mencari siapa ulama mereka. Aku pun diberitahu bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku segera menemuinya dan menceritakan kisahku. Akhirnya, aku pun tinggal bersamanya menjadi pelayan sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Hanya saja, uskup ini adalah seorang laki-laki yang tidak baik dalam beragama. Ia memungut sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, tetapi ternyata ia simpan untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, uskup ini meninggal dunia. Kaum Nasrani mengangkat uskup lain untuk menggantikannya. Kali ini, aku belum pernah menemukan seorang pun yang lebih baik daripadanya dalam beragama. Tidak ada orang yang lebih mementingkan akhirat, zuhud terhadap dunia, dan berpakaian lusuh, melebihi uskup baru ini. Aku sangat mencintainya sedemikian rupa hingga aku merasa tidak pernah ada orang lain yang lebih kucintai sebelum itu selain dirinya. Ketika ia hendak wafat, aku bertanya, sungguh ajalmu segera tiba masanya seperti yang engkau ketahui. Apakah yang kau perintahkan kepadaku dan kepada siapa kau serahkan aku? Ia menjawab, wahai anakku, aku tak mengenal seorang manusia yang menyamai diriku, kecuali seorang laki-laki yang berada di Mausil. Ketika ia wafat, aku pun menemui orang Mausil itu. Aku ceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi kemudian aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ajalnya telah tiba, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuikuti. Selanjutnya, ia menyuruhku untuk mencari seorang lelaki saleh yang tinggal di sebuah wilayah di negeri Romawi. Aku segera pergi ke sana dan tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Demi memenuhi kebutuhan hidupku, aku beternak sapi dan beberapa ekor kambing. Ketika ia hendak wafat, aku pun bertanya, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Ia menjawab, wahai anakku, aku tak mengenal seorang pun yang serupa dengan kita keadaannya hingga dapat kupercayakan engkau kepadanya. Akan tetapi, sekarang telah dekat masanya kedatangan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia kelak akan hijrah ke suatu negeri yang banyak ditumbuhi kurma dan terletak di antara Harratain, nama sebuah tempat di Madinah. Jika kamu dapat menemuinya di sana, lakukanlah. Ia memiliki tanda-tanda yang jelas, yakni tidak mau makan sedekah, tetapi mau menerima hadiah dan di antara kedua pundaknya terdapat cap kenabian yang jika engkau melihatnya, engkau bisa mengenalinya. Suatu hari, aku bertemu dengan sebuah rombongan. Aku pun bertanya dari mana asal mereka. Akhirnya, aku tahu bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab maka kukatakan kepada mereka, maukah kalian membawa aku ke negeri kalian dan sebagai imbalannya ku berikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian? Mereka menjawab, baiklah. Mereka pun membawaku ikut dalam perjalanan sampai tiba di suatu negeri bernama Wadi Al-Qura. Namun, di sana mereka berbuat zalim kepadaku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap inilah kiranya negeri yang dahulu digambarkan oleh pendeta kepadaku itu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah sang nabi yang dinantikan. Namun, dugaanku itu ternyata belum tepat. Aku tinggal bersama orang yang telah membeliku hingga pada suatu hari ia didatangi oleh seorang Yahudi dari Bani Quraisyah dan ia membeliku. Laki-laki itu pun membawaku hingga sampai ke Madinah. Demi Allah, begitu melihat kota ini aku pun yakin bahwa itulah negeri yang digambarkan kepadaku dulu. Aku pun tinggal bersama laki-laki yang membeliku dan bekerja di perkebunan kurma miliknya di tengah Bani Quraisyah sampai akhirnya Allah mengutus Rasul-Nya. Rasul itu kemudian datang ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Pada suatu hari, aku berada di atas pohon kurma, sedangkan majikanku itu duduk di bawahnya. Tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi dari keluarga pamannya datang menghampirinya dan berkata kepadanya, semoga Allah memerangi Bani Kailah. Mereka berkumpul mengerumuni seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mereka meyakini sebagai nabi. Demi Allah, begitu mendengar ucapan laki-laki tersebut, tubuhku tiba-tiba menggigil hingga pohon kurma pun ikut bergetar dan hampir aku jatuh menimpa majikanku itu. Aku segera turun dan bertanya, apa yang kau katakan? Ada berita apakah? Tuanku mengangkat tangannya dan menamparku dengan sangat keras.
Ia berkata, "Ini bukan urusanmu, kembalilah bekerja." Aku pun segera kembali bekerja. Ketika sore hari, aku mengemas semua barang milikku lalu aku pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Aku segera menemui beliau yang sedang ditemani oleh beberapa sahabat. Aku berkata, "Sungguh tuan-tuan adalah orang-orang yang sedang dalam perantauan dan berkebutuhan. Aku memiliki persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah." Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah orang yang paling berhak menerima makanan ini. Aku pun bergegas menuju tempat ini. Selanjutnya, kuletakkan makanan yang kumaksud di hadapan beliau. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Sementara itu, beliau sendiri hanya diam dan tak menjamah makanan tersebut. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda pertama. Sungguh ia tidak mau memakan harta sedekah." Aku pun pulang ke rumah dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa makanan. Aku berkata kepada beliau, "Kemarin aku melihat Tuan tidak berkenan untuk makan sedekah dan kini aku memiliki sesuatu yang ingin kupersembahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Selanjutnya, kuletakkan makanan itu di hadapan beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Kini beliau pun ikut makan bersama mereka. Aku kembali berkata dalam hati, "Demi Allah, ini adalah tanda kedua." Beliau bersedia menerima hadiah. Aku kemudian pulang dan diam beberapa lama. Setelah itu, aku kembali mendatangi Rasulullah dan kutemukan beliau di baki sedang mengiring jenazah, dikelilingi oleh para sahabat. Beliau mengenakan dua helai kain, yang satu digunakan sebagai sarung dan yang satu lagi dijadikan selendang. Aku ucapkan salam kepada beliau lalu aku berpaling untuk melihat ke atas pundaknya. Ternyata beliau mengetahui bahwa aku sengaja berbuat demikian. Beliau menyingkapkan kain burdahnya dan sungguh tanda kenabian itu ada di kedua pundaknya, yakni cap kenabian sebagaimana dahulu telah disebutkan oleh pendeta. Aku lantas merangkul beliau dan menciumnya sambil menangis. Rasulullah menyambutku. Aku pun segera duduk di hadapan beliau lalu kuceritakan kisahku kepada beliau sebagaimana tadi yang telah kuceritakan kepada orang-orang sebelumnya. Aku kemudian masuk Islam, tetapi status sebagai Buddha menjadi penghalang antara diriku dan mereka yang terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia memerdekakanmu dengan menerima uang tebusan." Aku mendatangi majikanku dan meminta agar ia membebaskanku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam hal keuangan. Akhirnya, Allah pun memerdekakan diriku hingga aku bisa hidup sebagai seorang muslim yang merdeka dan terlibat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq dan seluruh peristiwa lainnya. Salman Al-Farisi adalah sosok yang kisah hidupnya menjadi teladan luar biasa dalam pencarian kebenaran. Dengan tekad yang bulat dan hati yang senantiasa haus akan hidayah, ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidup di tengah keluarga yang kaya dan makmur. Pencariannya membawa dirinya melewati berbagai rintangan, dari satu negeri ke negeri lain, bekerja keras dan beribadah dengan penuh keteguhan. Ia rela menjalani penderitaan, bahkan sampai dijual sebagai budak, demi mencapai tujuan agung, menemukan agama yang benar. Keteguhan dan pengorbanannya akhirnya berbuah manis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya kepada Islam dan mempertemukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mata kepalanya sendiri, Salman menyaksikan kejayaan Islam yang mengibarkan panji-panji kebenaran, kemakmuran, dan keadilan di seluruh penjuru bumi. Keislaman Salman adalah keislaman yang dilandasi oleh kedalaman ilmu, ketakwaan, dan pengorbanan yang mulia. Dalam kezuhudan dan kecerdasannya, ia mirip dengan Umar bin Khattab, menunjukkan kualitas seorang mukmin sejati yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memperjuangkan kebenaran. Mata hatinya yang tajam selalu menangkap hikmah di balik setiap peristiwa, dan ia tetap teguh dalam iman meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Salman Al-Farisi adalah teladan abadi tentang bagaimana seseorang dapat mengatasi segala keterbatasan dengan tekad, ketulusan, dan keimanan yang mendalam. Ketundukan dan loyalitas pada kebenaran seperti apakah yang telah mencabut orang, secara patuh dan sadar dari kekayaan, harta, dan kemakmuran ayahnya ke dalam sesuatu yang asing dengan segala beban dan kesulitannya. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, dengan tegar bekerja keras dan tekun beribadah. Ia pernah tinggal beberapa hari bersama Abu Darda dalam satu rumah. Abu Darda selalu bangun pada malam hari dan berpuasa pada siang harinya. Salman tidak sepakat dengan cara ibadah Abu Darda yang berlebihan seperti itu. Suatu hari Salman mencoba menguji keteguhan Abu Darda untuk berpuasa sunnah.
Abu Darda justru menjawab, "Ya akankah engkau melarangku berpuasa dan sholat karena Allah?" Salman menjawab, "Sungguh kedua matamu memiliki hak atas dirimu, begitu pula keluargamu memiliki hak atas dirimu. Berpuasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah." Kejadian itu kemudian terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu." Rasulullah sering memuji kecerdasan dan keilmuan Salman, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Pada peristiwa Perang Khandaq, para sahabat Ansyar berdiri seraya mengatakan, Salman adalah bagian dari kami." Para sahabat Muhajirin pun menyahut, Tidak, ia adalah bagian dari kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Salman memang layak mendapat kehormatan itu. Ali bin Abi Thalib menjulukinya dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Setelah Salman wafat, Ali pernah ditanya tentang Salman. Ali menjawab, ia adalah seorang laki-laki dari kalangan kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait." Siapakah di antara kalian yang seperti Luqman Al-Hakim? Ia telah dikaruniai ilmu yang pertama maupun ilmu yang terakhir. Ia juga telah membaca kitab yang pertama maupun yang terakhir. Salman bagaikan lautan yang airnya tak pernah kering. Salman telah mencapai kedudukan yang tinggi dan tempat terhormat di hati seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahan Umar, Salman datang berkunjung ke Madinah, maka Umar pun melakukan penyambutan yang sebelumnya belum pernah ia lakukan kepada siapapun juga selain Salman. Ketika itu, Umar mengumpulkan para sahabatnya kemudian berkata, Marilah kita keluar untuk menyambut Salman." Umar lalu keluar bersama para sahabat untuk menyambut Salman di gerbang Madinah. Sejak bertemu dengan Rasulullah, Salman hidup bersama beliau sebagai muslim yang merdeka, sebagai pejuang, dan ahli ibadah. Selanjutnya, Salman hidup bersama Khalifah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab hingga masa Khalifah Utsman. Pada kekhalifahan Utsman inilah ia kembali menghadap Tuhannya. Pada sebagian besar tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam terus memenuhi Cakralawa. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya pun dibawa ke Madinah, baik sebagai fai maupun jizyah. Selanjutnya, harta-harta tersebut diatur pembagiannya kepada masyarakat sesuai ketentuan Islam hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Pada kondisi demikian, tanggung jawab pemerintahan dalam segala tingkatan semakin banyak hingga dengan sendirinya banyak pula lapangan pekerjaan dan peluang jabatan yang bisa ditempati. Namun, di manakah Salman pada masa kejayaan itu? Sungguh di manakah kita bisa menjumpainya selama masa-masa kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan itu? Bukalah mata Anda lebar-lebar. Tidakkah Anda melihat seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon sedang mengayam helai daun kurma untuk menjadikannya beberapa wadah dan keranjang? Itulah Salman, seorang tua berwibawa dalam keagungan uban dan kesederhanaan penampilannya. Tunjangan yang diperolehnya sebenarnya tidaklah sedikit, sekitar 4.000–6.000 dirham per tahun. Namun, semuanya itu ia bagi-bagikan hingga habis dan ia tidak mau sedikit pun mengambilnya meskipun hanya 1 dirham. Ia berkata, "Aku akan membeli daun kurma dengan 1 dirham lalu aku anyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham kuambil sebagai modal untuk membeli daun kurma lagi, 1 dirhamnya lagi untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham sisanya aku sedekahkan. Andaipun Umar melarangku untuk melakukan hal ini, sungguh aku tidak akan berhenti." Lalu bagaimana dengan kita, wahai umat Muhammad? Apa yang ada dalam pikiran kita tentang mahkota kemanusiaan di sepanjang zaman dan di segala tempat? Sebagian dari kita ketika mendengar tentang ketaatan dan kesahajaan hidup sebagian sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain lantas mengira bahwa hal itu disebabkan oleh tabiat suasana kehidupan di Jazirah Arab, yang dalam kondisi tersebut orang Arab bisa mendapatkan ketentraman jiwanya dalam kesederhanaan. Namun, kini kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan, kesenangan, dan dipenuhi kehidupan glamor. Sungguh Salman bukanlah termasuk golongan orang-orang miskin, melainkan dari golongan kaya. Bahkan, ia merupakan manusia pilihan. Kini, setelah masuk Islam, lalu mengapa ia menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Mengapa ia bersikukuh memilih kehidupan bersahaja, tidak lebih hanya menerima 1 dirham setiap seharinya yang ia peroleh dengan keringatnya sendiri? Mengapa kini ia menolak kekuasaan dan lebih memilih menghindari dunia itu seraya berkata, sekiranya engkau bisa hidup dengan memakan debu asal tidak membawahi 2 orang, lakukanlah. Mengapa ia juga menjauhi jabatan dan kedudukan, kecuali jika untuk mengepalai sepasukan tentara menuju medan perang yang itu sekiranya tidak ada seorang pun mampu menanggungnya, kecuali dirinya? Dalam kondisi demikian, barulah ia mau menerimanya dengan hati yang murung seraya menangis. Namun, mengapa ketika memegang jabatan yang harus diemban olehnya, ia menolak untuk menerima tunjangan tersebut, padahal itu halal baginya? Hisham bin Hisan meriwayatkan dari Al-Hasan,
Gaji Salman adalah 5.000 dirham per tahun, tetapi ia berpidato di hadapan sekitar 30.000 orang dengan mengenakan selendang, yang separuhnya untuk alas duduknya dan separuhnya lagi untuk dipakai, menutupi tubuhnya. Setiap kali ia menerima gaji, maka ia membagi-bagikannya hingga habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil keringatnya sendiri. Mengapa ia lakukan semua itu dan lebih memilih bersikap zuhud dari dunia? Padahal, Salman adalah seorang keturunan Persia yang biasa hanyut dalam kemewahan dan arus kemajuan zaman. Marilah kita dengarkan jawaban yang ia berikan saat ia menjelang ajal dan ruhnya yang mulia telah bersiap untuk kembali menghadap kepada Tuhannya yang Maha Tinggi dan Maha Penyayang. Saat itu datanglah Sa'id bin Abi Waqqas untuk menjenguknya, maka Salman menangis. Sa'id pun bertanya, "Mengapa engkau menangis sementara Rasulullah telah wafat dalam keadaan ridha kepadamu?" Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukanlah karena takut pada maut ataupun berambisi pada kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, hendaklah bagianmu dari kekayaan dunia adalah seperti bekal seorang pengendara, bepergian. Namun, kini aku dikelilingi harta begini banyaknya." Sa'id menceritakan, "Aku perhatikan sekitarku dan tak kutemukan sesuatu apapun selain sebuah mangkuk dan sebuah bejana untuk bersuci." Sa'id lalu berkata, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami wasiat yang akan selalu kami ingat darimu." Salman menjawab, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu saat engkau memiliki keinginan, dalam putusanmu saat engkau memutuskan, dan dalam tanganmu saat engkau sedang membagi." Hal itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya sebagaimana orang yang zuhud terhadap dunia dengan segala harta, jabatan, dan kedudukannya. Demikian itulah pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabatnya. Hendaklah mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambilnya, kecuali sekadar bekal seorang pengendara. Salman benar-benar telah memegang pesan itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, sungguh pun nyawanya telah siap untuk pergi. Air matanya tetap bercucuran karena takut telah melewati batas. Padahal, di sekitarnya tidak ada apapun selain sebuah mangkuk untuk makan dan satu wadah untuk minum serta berwudhu. Akan tetapi, ia tetap menganggap dirinya telah berlebihan. "Bukankah sudah kukatakan kepada Anda bahwa Salman mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ketika ia bertugas sebagai wali, setingkat gubernur, di Madain, tidak ada sesuatu pun yang berubah pada dirinya. Seperti yang telah kita ketahui, ia tetap menolak untuk menerima 1 dirham sekalipun sebagai gaji dari jabatannya sebagai wali. Ia tetap makan dari hasil menganyam sementara pakaiannya tak lebih dari sehelai mantel. Pakaiannya yang telah usang itu bersaing dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Suatu hari ketika Salman berjalan menyusuri jalan, ia bertemu dengan seorang lelaki yang datang dari negeri Syam membawa sepikul buah tin dan kurma. Barang bawaan itu rupanya sangat berat sehingga membuatnya merasa payah dan kelelahan. Begitu melihat Salman yang tampak seperti orang biasa dan dari golongan miskin, lelaki Syam itu segera berpikir hendak meminta bantuannya untuk membawakan barang bawaannya dengan imbalan upah yang akan ia peroleh atas jerih payahnya jika telah sampai ke tempat tujuan. Lelaki Syam itu memanggil Salman. Salman pun segera mendekat lalu lelaki itu pun berkata, "Bawakanlah ini untukku." Salman segera memikul barang yang dimaksud lalu mereka berjalan bersama-sama. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan suatu rombongan. Salman mengucapkan salam dan mereka pun menjawab salam sambil berdiri. "Semoga keselamatan juga terlimpah kepada Tuan Wali." "Semoga keselamatan juga terlimpah kepada Tuan Wali?" Siapakah wali yang mereka maksud? Gumam lelaki Syam itu bertanya kepada dirinya sendiri. Ia semakin heran ketika melihat sebagian dari rombongan tersebut menghambur dan mendekat kepada Salman untuk membawakan barangnya. Sambil berkata, "Biarkan kami yang membawanya, wahai Tuan Wali." Sekarang, lelaki Syam itu pun sadar bahwa kulinya itu tiada lain adalah Salman Al-Farisi, wali Madain. Ia pun sangat menyesal dan permohonan maaf segera mengalir dari kedua bibirnya. Ia mendekat kepada Salman untuk meminta barang bawaannya. Namun, Salman menggeleng sebagai tanda penolakan. "Tidak, sebelum sampai ke rumahmu," ujar Salman. Suatu hari, Salman pernah ditanya, "Apakah yang membuatmu tidak menyukai jabatan?" Salman menjawab, "Sungguh karena manis sewaktu memegangnya dan pahit ketika melepaskannya." Seorang sahabat pernah menemui Salman di dalam rumahnya. Sahabat itu pun terkejut saat melihat Salman sedang membuat adonan. "Kemanakah pembantumu?" tanya sahabat tersebut. Salman menjawab, "Kami telah menyuruhnya untuk suatu keperluan. Karena itu, kami tidak ingin memberinya 2 pekerjaan sekaligus. Ketika kita menyebut rumah Salman, marilah kita tengok dan perhatikan saksama seperti apakah yang disebut rumahnya itu." Ketika hendak membuat bangunan yang berlebihan jika disebut sebagai rumah ini, Salman bertanya kepada tukang bangunannya, "Model rumah seperti apakah yang hendak engkau dirikan?" Tukang bangunan itu adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia memahami kesederhanaan Salman dan sifatnya yang zuhud terhadap kemewahan dunia. Ia pun menjawab, "Jangan khawatir,
Rumah itu hanyalah berupa bangunan yang bisa engkau gunakan untuk bernaung ketika panas dan tempat berteduh ketika hujan. Jika engkau berdiri di dalamnya, kepalamu akan sampai pada langit-langitnya, dan jika engkau berbaring, kakimu akan membentur dinding-dindingnya. Benar, buatlah yang seperti itu, jawab Salman. Tak ada satupun kesenangan dalam dunia ini yang digemari atau menarik hati Salman, kecuali suatu barang yang ia anggap penting sehingga ia percayakan kepada istrinya untuk menyimpannya di sesuatu tempat yang aman dan tersembunyi. Ketika sakit yang berujung pada ajalnya, yakni pada pagi hari kewafatannya, Salman memanggil istrinya dan berkata, "Bawalah kemari benda yang dahulu pernah aku titipkan kepadamu dan engkau sembunyikan itu." Ternyata benda itu berupa seikat kesturi yang ia peroleh dahulu sewaktu menaklukkan Jalwa. Kesturi itu sengaja ia simpan dan dipersiapkan untuk menjadi wangi-wangian pada hari kepergiannya. Ia lalu meminta kepada istrinya untuk dibawakan segelas air. Selanjutnya, Salman mencampurkan bubuk kesturi itu ke dalam gelas dan mengaduknya dengan tangan lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku karena saat ini telah datang kepadaku makhluk Allah yang tidak suka makan makanan, tetapi menyukai wangi-wangian." Ketika sang istri telah selesai melaksanakan perintahnya, Salman berkata, "Tutuplah pintu." Istrinya itu pun segera menuruti perintahnya. Beberapa saat kemudian, istrinya kembali menemui Salman. Ternyata Ruh Salman yang penuh berkah itu telah meninggalkan jasad dan dunianya. Salman telah berpulang ke Rahmatullah, terbang dengan sayap-sayap kerinduan untuk menemui sang kekasih sebagaimana janjinya bertemu kembali dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar maupun dengan golongan syuhada, tokoh-tokoh mulia, dan orang-orang utama. Kerinduan yang begitu mendalam dan telah begitu lama mengendap dalam jiwa Salman. Hari ini telah tiba baginya mengobati kerinduan dan dahaga itu pun kini telah hilang. Semoga ridha dan rahmat Allah menyertainya.